اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وخرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah baca Allah Ta'ala yafqahu alaina futuhal walidin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah wa yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat maqsuduka ila arwah al-mu'assisina wal mu'tabarri'ina li hadzal majlis wa naqulu khususan ila arwah ulama'ina wa syaikina wa bi muqaddimatihim syekhuna mu'allim Syafi'i Halan asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam ba'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati aidan anallaha yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi al-bara wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina wa yubarikuna fi hadzal syahril karim ala hadhihi niyahul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis wal mu'allim Syafi'i Halan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 18 Ramadan 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian baca buku Nurhatul Fikri fi Sumhatul Zikri yang disusun oleh Al-Alimul Alamah Al-Latmawi. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah tambahan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosa-dosa kita serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Halaman 36 Al-Faslu Sadis, pasal yang ke-6 tentang kalau kemarin dalil-dalil kebolehan memakai tasbih. Nah kalau sekarang tidak isyubahil waridatil ba'itati ala kubhit tiholis subhati
Pasal ke-6 menyatakan tentang dan istibah, ya, sanggahan, ya, penolakan, sanggahan, ya, syubhat, apa syubhat? Tuduhan, sanggahan terhadap tuduhan al-waridah yang datang, tuduhan yang datang dari siapa? Dari orang yang tidak setuju pakai Tuhan, ya. Ini sanggahan kita, artinya sanggahan jawaban, ya, jawaban sanggahan terhadap subhat, tuduhan yang nggak benar gitu, tuduhan yang salah, al-waridah yang datang, al-fa'idah yang mana tuduhan itu, ya, membangkitkan apa? Menimbulkan kubhi, menimbulkan orang anggap, ya, kalau pakai tasbih itu perbuatan jelek, perbuatan bid'ah, perbuatan jelek. Nah, itulah tuduhan. Nah, bagaimana ulama menjawab terhadap tuduhan itu, ya? Tuduhan yang membuat pemahaman orang kalau pakai subhat itu perbuatan yang bid'ah atau yang jelek. Minha, nah mana sekarang kita ingin tahu tuduhan itu bunyinya seperti apa gitu, ya, tuduhan itu bagaimana bunyinya? Di antara tuduhan itu begini, ya, anahu, ya, manha anahu lam yakun fi adin apa? Pakai tasbih itu nggak ada waktu zaman Nabi. Ya, pakai subhat nggak pernah ada waktu zaman Nabi. Nah, kalau memang nggak ada waktu zaman Nabi, nggak ada yang ngerjain, fayakunu bid'atan. Oh, oleh karena itu pakai tasbih apa artinya? Bid'ah. Nah, sedangkan kullu bid'atin dolalah. Sedangkan Nabi bersabda kullu bid'atin dolalah. Nah, itu kan tuduhan. Nah, kalau nggak dijawab oleh ulama, nanti orang yang dengar ini percaya. Oh, kalau begitu benar. Oh, boleh kita. Nah, apa jawaban ulama terhadap tuduhan tersebut? Nah, jawaban ini. Nah, namanya kan orang ngaji supaya tahu. Nah, kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu. Jawabannya jawaban ulama, ya, terhadap tuduhan itu. Kata ulama, annal bid'atan lati hukima 'alaiha bid-dhalalah hinnama hiya al-bid'atu syar'iyyah. Bid'ah yang hukima, bid'ah yang divonis, ya, bid'ah yang divonis atasnya dengan vonisan sesat, itu yang divonis oleh Nabi, maksudnya bid'ah yang divonis oleh Nabi dengan vonisan, dengan hukuman yang sesat. Nah, itu nggak semua bid'ah, itu bid'ah asyariyah, bid'ah yang menurut syar'i. Apa itu yang menurut syar'i? Bid'ah yang menurut syar'i, bukan bid'ah yang menurut, ya, pikiran mereka, bukan bid'ah yang menurut pikiran mereka. Tapi yang dimaksud bid'ah di sini bid'ah mana yang dicela? Syar'i. Apa itu? Nah, malam yujad fil quruni salasati. Bid'ah yang syar'i adalah bid'ah yang belum ada pada dua generasi, ya. Bid'ah yang belum pernah dilakukan pada 3 generasi. Maksudnya quruni bukan 3 abad, 3 generasi. Generasi siapa? Generasi sahabat, generasi waktu zaman Nabi, generasi sahabat, dan generasi apa? Nah, ya. Kalau seandainya 3 generasi ini dari mulai Nabi, waktu zaman Nabi belum pernah ada yang kerja, waktu sahabat belum ada, sahabat habis, ada tabi'in belum pernah. Nah, setelah itu baru generasi berikutnya baru ada. Nah, baru dikatakan apa? Nah, tuh, itu bid'ah besar ini gitu. Nah, kemudian ada lagi, ya, walam yadullah alaihi dalilun. Nah, sekarang seandainya bid'ah itu timbulnya setelah generasi ketiga, itu pun belum tentu bid'ah, ya, belum tentu apa?
bid'ah. Setelahnya 3 generasi. Nah kemudian ada lagi tidak ada dalil. Tidak ada dalil dan tidak ada dalil yang 4. Apa dalil 4? Nah, dalil dari Quran, hadis, ijma dan seandainya waktu zaman Nabi belum pernah dilakukan, sahabat belum pernah, tapi yang dilakukan nggak ada. Dilakukannya setelah masa yang 3. Tapi ada dalilnya. Ada dalil, baik dalilnya secara umum atau dalilnya secara khusus. Kalau ada dalilnya, walaupun dilakukan sesudah generasi 3 pun tidak dikatakan apa? Jadi syarat bid'ah itu yang pertama belum pernah dilakukan waktu zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Yang keduanya, ya setelah zaman yang 3 tadi tidak ada apanya? Dalil. Ya, baik itu dalil secara khusus atau secara baru dikatakan apa itu? Kama hakoktuhu fi risalati. Seperti telah aku terangkan makna bid'ah tersebut dalam buku-buku Iqamatul Hujjah ala annal iktaro fit ta'abudi laisa bid'ah. Nah ini salah satu karangan beliau ini, tahu ada buku kecil, insyaallah nanti kita baca lagi. Iqamatul Hujjah ala annal iktar fit ta'abud laisa Iqamatul Hujjah, Iqamatul Hujjah dalil-dalil bahwa orang banyak ibadat gak termasuk apa? Bid'ah. Dalil-dalil karena mereka menganggap kebanyakan ibadah bid'ah. Dia dalil-dalil bahwa banyak ibadat bukan termasuk apa? Nah di sana beliau terangin apa artinya bid'ah gitu, panjang lebar. Kalau di sini kan keterangannya hanya sebentar aja. Nah sekarang kita kembali kepada judul kita, apa itu? Maka apa? Wattikhadhu subhati wa atil al-kari bidzalika laisa kadzalik. Ya, kita menggunakan tasbih dan menghitung zikir dengan apa? Dengan tasbih tidak termasuk apa? Bid'ah. Kenapa nggak termasuk? Karena waktu zaman Nabi ada yang melakukan. Waktu zaman sahabat ada yang melakukan. Ada waktu zaman tabi'in ada yang melakukan. Kemudian apalagi ditambah lagi dengan adanya dalil-dalil, walaupun dalil itu tidak secara khusus. Oleh karena itu memakai bid'ah tidak dalam kategori apa? Memakai tasbih tidak dalam kategori apa? Bid'ah. Nah ini dia. Mana itu waktu zaman Nabi dilakukan ini? Satu, ya. Kenapa pakai tasbih nggak termasuk bid'ah? Yang kita maksud tadi, pertama karena apa? Dalalatu ahadits mutlak hadis ala jawazi. Dalalatu ahadits, dalil-dalil, banyak dalil-dalil dah, ya. Banyak dalil-dalil mutlakul arti apa? Ngitung secara dalil-dalil yang udah disebut kemarin itu menunjukkan ya umumnya ngitung atas hukum apa? Boleh menghitung atas umumnya ya itu boleh apa? Boleh umumnya ngitung. Boleh umumnya. Kenapa dikatakan boleh umumnya ngitung? Sebab orang ngitung itu bukan hanya pakai tasbih, pakai ujung jari. Ya kan? Pakai jari, pakai apa tuh? Pakai kerikil. Jadi berarti kalau begitu kan ada dalilnya. Kecuali nggak ada dalilnya. Dalilnya dari Nabi, dari sahabat dan tabi'in yang melakukan secara umum. Nah ini menunjukkan bukan bid'ah. Yang kedua, kenapa bukan bid'ah? Faliwujudi nazirihi, karena adanya orang yang melakukan. Siapa itu? Abu Hurairah. Mana itu? Kan Abu Hurairah dia punya tali ya, yang dibungsol-bungsol. Ya. Tuh. Nah, sedangkan Abu Hurairah kan sahabat. Kecuali kalau waktu sahabat nggak ada yang ngerjain, sahabat sendiri ngerjain Abu Hurairah. Ya. Yujudi nabi al-amirah dan lainnya itu. Jadi bukan hanya Abu Hurairah, lainnya bukan ada selain Abu Hurairah. Yang ketiga, kenapa nggak bid'ah? Litifadil Hasan al-Basri. Hasan Basri Imam Tabi'in pakai tasbih.
wa fi ahli sahabat, dan pada waktu zaman sahabat. Jadi Hasan Basri ini orang yang jumpa sama sahabat, makanya dikatakan dia apa? Tapi kalau dia pakai tasbih diomelin sama sahabat, nah baru dikatakan apa? Nah ada sahabat dia mah. Oh, ini yang tiga. Sekarang yang keempat, Allah. Yang keempat nih jawabannya. Paling tahsin Nabi. Tuh, Nabi sendiri tahsin atau tahsin, ya, mengakui gitu. Dari takrir kan, Nabi kita mentakrir, takrir itu tahsin. Ya, ada perempuan tuh, ada perempuan pakai tasbih. Kata Nabi, maukah kamu aku kasih tahu cara menghitung yang lebih afdal? Kalau memang apa tuh zikir yang kamu baca tidak mempunyai bilangan khusus, yang paling afdal pakai apa? Pakai Subhanallah sebilangan, kan gitu mereka. Jadi kan Nabi menunjukin yang lebih afdal, bukan artinya Nabi bilang jangan pakai itu. Lebih baik gini, bukan lebih yang benar begini gitu. Kalau ini kan bukan yang benar, yang lebih baik. Berarti kalau yang lebih baik nggak usah dihitung-hitung, bukan berarti dilarang orang itu kan makhluk gitu. Jadi Nabi kita sendiri apa? Ya, membenarkan lah ittihadihi ala ahadil ihtimalain di dalam katanya tuh, ya. Nikmal muzakiri subhatu, kan Nabi bersabda apa? Nikmal muzakiri apa? Subhatu, sebaik-baik yang mengingatkan kepada Allah apa? Subhatu. Kenapa dibilang ittihad ihtimal? Karena ada dua arti. Ada yang mengerti subah itu pakai tasbih, ada yang mengerti subah itu sholat. Itu salah satu penafsiran subah pakai tasbih. Ada lagi yang ngertiin bukan tasbih apa? Sholat. Jadi sebaik-baik yang mengingatkan kita sama Allah sholat. Ya. Jadi kalau ente lagi lupa sama Allah ngapain? Sholat. Nah, itu arti yang pertama tadi. Ya. Sebaik-baik yang ngingetin itu apa? Nah, jadi kalau ente pegang tasbih itu, ente lagi lalai makan tasbih, tasbih ini, gitu. Ya, jadi yang semula ente lalai gara-gara ada tasbih di tangan ente, jadi apa? Bisa juga diartikan seperti itu. Masalah. Yang kelima, jadi ulama kita banyak jawabannya. Liwujudi tajwidah, karena Nabi membolehkan. Nah, dari mana membolehkan itu? Kalau yang tadi kan membenarkan, Nabi membolehkan. Dari mana? Ada sahabat yang mimpi kemarin tuh film manam, ya. Ada sahabat yang mimpi, ya, dia pakai tasbih, Nabi datang, ya, gitu. Nabi nggak mau ini. Kemarin kan udah disebut mimpi. Nah, kenapa hadis mimpi dijadikan dalil? Karena apabila ada orang yang mimpi ngelihat Nabi, berarti mimpi hak. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mungkin bisa diserupai oleh setan. Cuma tergantung dari yang mimpinya. Ya, gitu. Ya, kita periksa dulu orang ini. Baik. Nah, apakah udah 5 itu ada lagi? Ya. Wa biwajhin akhar, ada lagi dalil berikutnya, la syubhata fi wujudiha fi ahli sahabat. Tidak diragukanlah, ya, keberadaan tasbih pada waktu zaman sahabat, tabi'in, min ghairi nasin minhum. Satu pun di antara mereka enggak ada yang mengingkari seseorang yang pakai apa? Tasbih, ya. Alal mutakhidin, atas orang yang pakai itu, ya. Enggak ada sahabat dan tabi'in satu pun yang mengingkari terhadap orang yang menggunakan apa? Tasbih. Nah, wa ma wujida fi ahli sahabat ala hadzal thariq laisa bid'ah. Yang ada pada waktu yang terjadi, yang ada waktu zaman sahabat atas, ya, ajaran ini ada waktu zaman sahabat, maka udah jelas tidak termasuk apa? Alat tahqiq. Setelah didalami apa yang terjadi waktu zaman sahabat tidak termasuk apa? Bid'ah. Kenapa bukan bid'ah? Walaupun zaman Nabi nggak dilakukan zaman sahabat nggak bid'ah.
Karena Nabi mengatakan apa? Ashabi kan nujum. Para sahabatku petunjuk. Nujum itu petunjuk. Sama bintang petunjuk bagi orang yang tidak tahu arah. Bintang itu petunjuk bagi musafir yang tidak tahu arah. Sahabat-sahabatku pun petunjuk bagi orang yang tidak tahu petunjuk tentang kebolehan pakai apa? Jadi katanya bi ayyihim iktadaitum yang mana aja sahabatku yang kau ikuti, niscaya kamu akan akan mendapatkan petunjuk tanpa menyebut nama khusus yang mana hadis. Oleh karena itu kalau kita baca ilmu mustalah hadis, yang harus kita tahu al-jurh wa ta'dil itu jauh. Ya selain sahabat, kalau sahabat itu kulluhum udul. Jadi nggak perlu apakah dia sikoh, apa dia hafalannya ini, apa nggak perlu itu. Karena dapat rekomendasi, langsung dapat rekomendasi dari Nabi. Wah itu ini rekomendasi ini. Ashabi kan nujum bi ayyihim tadaitum tadaitum yang mana aja ya kamu ikuti ya. Itu dia dari Romi ini nggak perlu ya. Siapa itu dia, apa sih kok atau apa nggak perlu. Nah wabai rudai ya kalau saya hadisi ya. Wah, ini hadisi wali ini wali bacanya awal wali karena atau dari hadisi wa wali dan lain-lain minal akhbar dari akhbar hadis-hadis alati zakar duha yang telah aku sebut di dalam risalahku. Jadi banyak sekali ini hadisnya, bukan hanya hadis al-hadisan nujum gitu. Hadis ini aku sebut dalam buku-buku Tuhfatul Akhyar fi ihya'i sunnati sayyidil. Masya Allah, ini bukan sampai di situ lagi, ada lagi dari jawaban ulama. Ada lagi bentuk lain jawaban ulama. La raiba anna subha ai ittikhadha itu. Menggunakan subha itu ittakhadha, la raiba fi anna subhata ittakhadha. Oh ya, jamaatun. Ini Pak ini. Tidak diragukan pakai tasbih itu dilakukan oleh apa? Tadi kan sahabat. Tabi'in pun ya, tabi'in pun melakukan, bahkan bukan cukup sampai tabi'in. Ya. Apa itu? Wa'at ba'uhum. Pengikutnya tabi'in. Jadi kalau pengikutnya tabi'in apa? Tabi'in. Waman ba'dahum dan sesudahnya atba' tabi'in. Ini yang melakukan bukannya seorang, jama'atin min jama'atil fuqaha wal muhadditsin wal mutasawwifati an-nasikin. Jadi berbagai macam profesi. Ada yang profesinya fuqaha, ada yang profesinya apa? Muhaddisin, ada yang tasawuf, ada yang nasikin. Nah, nasik itu ubat, orang yang banyak ibadat, itu nasikin. Bahkan mereka wastahsanuha, dan mereka mengatakan itu istihsan, ya bagus. Wala apa nih? Ya wala zamuha, mereka senantiasa. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan bagus, tapi lazamu senantiasa mereka apa? Tasbih. Ya. Walam yarwi ahadun minhum annahumus takbahuha. Tidak ada riwayat satu pun dari mereka tabi'in bahwa pakai tasbih itu apa? Buruk. Bukan ada yang mengatakan itu. Wa maka kadalik. Nah kalau memang nggak ada yang mengatakan itu buruk, ya, apalagi mereka sendiri ngerjain, maka bahwa laisaban bal huwa hasanun bahkan itu adaman
hasanun la mahalata, tidak boleh tidak, ya tidak boleh tidak dikatakan apa hasan. Kenapa? Karena tidak ada yang jelek. Nah, dikuatkan dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Ini dalilnya istihsan, kata Ibnu Mas'ud, mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi, yang dilihat, yang dipandang oleh kaum muslimin bagus, maka di sisi Allah pun apa? Bagus. Artinya ya, semua muslim mengatakan bagus, nggak ada yang apa? Mengingkari apa aja yang dianggap kaum muslimin bagus, bukan hanya perorangan. Karena nggak mungkin umat Nabi ijtima ala dolalah. Ya, nggak tajtami umati ala dolalah. Nggak mungkin sepakat umat Nabi atas kesesatan. Kalau yang disepakati udah pasti apa? Nah ini hadis marawahu, bukan hadis, asar dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hambal, ya. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Wal Bazar, ya. Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnad gitu. Kalau Bazar gimana? Yang bukannya bazar tempat orang jual-jual. Ini bazarnya nama-nama. Riwayat Bazar, ya. Bazar, ya. Bazar itu musnad juga, ya. Jadi kalau kitab hadis musnad itu nyebut hadisnya tidak berurutan bab fikih, ya kan. Kalau Bukhari Muslim bab fikih, bab taharah hadisnya ini, bab ini. Kalau musnad itu perawi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar apa, hadis yang diriwayatkan oleh Umar apa. Jadi ya, jadi nggak satu bab fikihnya ada bab itu. Itu apa? Musnad. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar semua disebut. Dia kan setiap sahabat macam-macam, ada yang meriwayatkan sekian. Nah itu adanya di dalam, kalau anda mau tahu ada di dalam itu musnad. Berlagi yang nyebut nih Toyalisi, yang nyebut kata Ibnu Abbas. Kalau mau Toyalisi apa nih? Toyalisi, ya musnad juga. Tabrani. Nah kalau Tabrani mana? Mu'jam. Lain lagi namanya. Mu'jam Kabuku, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat. Nah itu Tabrani. Yang berikut siapa yang nyebut ada sini? Abu Nuaim. Di mana adanya? Di dalam kitab apa? Ya. Al-Imamah Warad ala Rabidah. Ya. Imam Syiah, ya. Syiah, tentang Syiah, ya. Siapa lagi nyebut? Dan lain-lain. Baik, itu sumber dari perkataan Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi apa? Ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun minha. Nah minha kembali kepada apa? Subhat. Itu satu subhat tadi jawabannya berapa? Nah, ada subhat lain. Nah, apa kata mereka? Jadi mereka itu nggak berhenti nyari-nyari. Kita udah jawab ini nih, ya ketemu lagi. Siapa yang ngajarin? Mungkin iblis yang ngajarin. Ada lagi nih sobat itu. Nah gini bunyinya. Nasabahu, ya, Muhammad bin Motok. Nah subhat, kan? Oh belum. Nah belum minha. Nasabahu Muhammad bin Motok ila Nabi SAW. Nah bahkan hadis tadi itu kan bukan hanya asar dari Abdullah bin Mas'ud gitu. Di dalam Muwatta dikatakan Muhammad ini nasabu Muhammad ila Nabi. Kata Muhammad bahwa maro'ahul mu'min hasanan bukan perkataan dia, Abdullah bin Mas'ud, bahkan itu sabda Nabi gitu maksudnya. Jadi Muhammad di dalam Muwatta, siapa Muhammad nih? Muhammad itu anak muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah punya dua anak murid, ya, orang alim, Muhammad Asy-Syaibani, yang kedua Abu Yusuf. Yang pertama namanya apa? Muhammad Asy-Syaibani, yang kedua murid Abu Hanifah siapa? Siapa? Abu. Termasuk Imam Malik. Imam Malik itu anak muridnya Imam Abu Hanifah. Karena kalau menurut urutan yang paling pertama disebut itu Abu Hanifah dulu.
karena Imam Malik itu anak muridnya Abu, termasuk anak murid Abu Hanifah Muhammad ini. Ada lagi Abu. Nah, siapa yang bilang bahwa mara'ahul mu'minul hasanan ini sabda Nabi bukan perkataan maksud? Siapa yang sebut? Yang nyebut siapa? Muhammad Asy-Syaibani. Di mana itu artinya? Di dalam kitab Muwatta. Nah, sedangkan Muwatta karangan Imam Muwatta sama Malik sama Muhammad sama-sama murid Abu Hanifah. Tuh, bukan sabda Abdullah bin Mas'ud, bukan asar, tapi Abdullah bin Mas'ud dengar dari apa? Fa'inna murid muslimin dia datuhum wa umdatuhum. Yang dimaksud kaum muslimin ini adalah apa? Zubdatuhum wa umdatuhum, panutan kita kaum muslimin. Apa itu panutan? Apabila kaum muslimin sepakat ya bahwa itu adalah baik, maka di sisi Allah pun apa? Siapa itu yang dimaksud? Ya, umum muslimin yang mengatakan baik. Ya tentu yang mengatakan baik bukan orang sembarangan, orang yang hati. Siapa? Makanya dalam zubdah wa umdah. Ya, yang dimaksud dengan kaum muslimin yang mengatakan itu baik, Allah baik, tentu ulama maksudnya. Ya. Siapa itu? Al ulama bil kitab wa sunnah al atqiyah ane subha wal haram. Tuh ulama yang jaga dirinya dari apa? Yang bukan hanya haram, yang subhat juga. Nah, barulah yang disepakati oleh mereka baik, baru di sisi Allah kan? Baik, bukan ulama sembarangan. Nah, kada kola di Al-Qari di dalam Mirqat, kitab Mirqat yang ada sudah disebut ya. Itu Mirqatul Maqatih syarah Mishkatul Nasawi. Nah, wa minha. Nah, di antara apa lagi nih? Tuduhan ya. Sanggahannya tanpa di antara tuduhan yang kedua nih. Anak bitihol di subhatunia. Kalau ente zikir pakai tasbih, nah itu dia. Ya. Jadi kan orang tahu jadi tasbih. Kalau ente nggak pakai tasbih kan orang nggak tahu. Jadi mengandung unsur ria dan apa? Makanya kalau mau berzikir nggak usah pakai apa? Nah, oleh karena itu ya jibut binamuha. Singkir itu tasbih. Gawi. Nggak laku terus. Tukang tasbih jadi apa? Nah, usah protes. Pakaian bekas nggak boleh. Tuh, yang biasa mengimpor pakaian bekas. Nah, orang yang tidak kuat beli baru gimana? Nggak ganti-ganti. Kesono-sono. Nah, jawabannya gimana? Nah, kata ulama begini. Ittifaduha idza kana mubdiyan ila riya. Nah, orang pakai tusbah kalau memang menyebabkan. Nah, orang pakai tusbah karena gara-gara pakai tusbah menyebabkan riya. Nah, la waiba pilihnya tidak dilakukan nggak boleh. Kalau dia pakai tasbih tapi dengan sebab apa? Iya. Jadi yang dilarang di sini bukan apanya? Riaknya. Tasbihnya. Iya. Bukan dari kulu. Ini bukan hanya kalau memang karena riaknya bukan hanya pakai tasbih. Ente pakai baju pun. Ente punya baju baru nih, baju mahal. Ente riak boleh nggak? Iya bukan hanya baju. Tasbih. Ini kan gitu logikanya. Ya. Jadi wakil dari kulu tatawuin awubah. Segala yang sesuatu yang sunat ataupun yang mubah. Tadi itu pakai baju tuh, gara-gara pakai baju itu jadi apa? Tidak. Kan ada orang yang pakai baju jaket, ada bacanya MUI. Supaya orang bilang, supaya orang bilang. Ada aja contohnya. Kalau ada pejabat kan ada ini tuh, ada garuda di sini, dipakai tuh, ya, supaya orang tahu kalau dia apa tuh. Pancasila. Pancasila. Apa? Pancasila.
Oh gitu. Kalau ente nggak pakai nggak Pancasila. Padahal dia yang nggak Pancasila, supaya orang begitu. Supaya orang nggak ragu-ragu dia Pancasila, dia pakai gituan. Ada garudannya, ada Pancasila di tengah-tengah garuda gitu. Nah itu termasuk ria tuh. Jadi kalau masalah dia bukan hanya tasbih apapun, kalau dia nggak boleh. Baik tuh ya. Lah kalau kita bukan ngomong di sini masalah ria nih. Innamal kalam idza khala an syubha, yang kita bilang itu boleh kalau tidak ada apa syubhat ini. Maksud syubhat ini ria kan baik. Yang kita omongin tentang apa? Ya, jadi kita omongin itu boleh kalau memang nggak ada syubhat ini, maksudnya nggak ada nah siyama idak tawana bisa tahu bil adilah. Apalagi kalau memang pakai tasbih itu ya karena menyerupai ulama. Al-ajillah itu artinya ulama besar. Kan ulama kita Hasan Basri pakai tasbih. Apalagi kalau seandainya kita pakai turban karena mengikuti sahabat tadi. Nah itu bukan dilarang, bahkan disuruh. Itu artinya siyama terutama apabila diikuti pakai tasbih dan diikuti dengan menyerupai dia ulama ajillah. Oh ajillah, ada ajillah. Ada lagi yang tadi jawab. Siapa yang ngajarin? Udah banget. Nah kata lagi mereka nggak kehabisan tuh mau merangi orang yang pakai itu nggak ada habis lagi perangi. Laukan nabi hasanun ma gitu. Bahasanya itu laukan nabi hasanun ma latakolah nabi. Seandainya pakai tasbih itu ada kebaikan walaupun sedikit aja. Itu ada itu. Seandainya orang sedikit pakai tasbih, sedikit ada kebaikannya. Niscaya Nabi pun menggunakan apa? Tasbih. Tapi kan Nabi nggak pernah pakai tasbih. Memang ada riwayat Nabi pakai tasbih. Wahada ashabahu ilaiha. Kalau seandainya ada kebaikan, walaupun Nabi nggak pakai, pasti Nabi apa? Memberikan petunjuk arahan kepada sahabat untuk menggunakan apa? Memang Nabi pernah nggak suruh orang pakai tasbih? Itu termakan itu dengan kata-kata tadi itu. Idlaisa bihi wa idlaisa bihi balaisa. Oleh kena nggak ada apa? Oleh kena Nabi nggak pernah pakai. Oleh kena Nabi nggak pernah nyuruh. Oh maka balaisa, maka tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan berarti apa? Itu udah berarti itu kena perangkap. Jawabannya gimana? Laisa anakul lama yaf'alun nabi binafsihi bahwa laisa bihasan. Bukanlah apa yang bukanlah semua yang tidak dilakukan Nabi sendiri, bukan berarti itu nggak baik. Ya. Segala apa yang dilakukan yang tidak pernah dilakukan Nabi bukannya tidak baik gitu kan? Ya, gitu. Segala yang dilakukan yang tidak dilakukan Nabi orang sendiri itu bukan berarti tidak baik. Ya. Fa inna ma ragaba ilaihi aw qarara alaihi wa ala nadrihi wajada baina yadi ayatan hasanah. Jadi apa yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti tidak baik. Ini. Nabi nggak pernah makan daging dog, tahu dog? Ya, Nabi pernah nggak makan? Nggak pernah. Apakah itu dilarang? Nah, itu buktinya Khalid bin Walid makan didiam aja. Nabi nggak pernah azan. Oh berarti azan nggak bagus kan? Dengan Nabi nggak pernah azan. Nah, jadi nggak semua apa yang dilakukan itu nggak baik. Gitu. Nabi nggak pernah azan, nggak pernah koma. Jadi orang azan mau orang koma nggak baik.
fa inna ma rogo bairi au qarra alaihi ala nadri wajada baina yadi aidan. Yang Nabi anjurin tuh atau yang Nabi aku ada tuh. Ya, walaupun Nabi nggak pakai apa itu nggak pakai tasbih, ketika Nabi ngelihat perempuan pakai tasbih, Nabi diam aja. Nah itu yang menunjukkan walaupun dia nggak melakukan belum tentu tidak baik. Nabi kan nggak pernah ngomelin, walaupun dia nggak pernah nyuruh, tapi nggak pernah ngomelin. Baik. Waminha. Nah, ada lagi nih subhat yang berikut. Apa lagi nih? Ana ba'dal fuqaha qad hakama ala anna mutlaqal anti bid'ah. Pama baluka bil anti bid'ah. Kata sebagian ulama bahwa ngitung aja nih, ente bertasbih, ente hitung walaupun nggak pakai apa, walaupun ente nggak pakai apa, nggak pakai tasbih, ngitung orang bertasbih ngitung bid'ah. Nah, berarti kan ente perhitungan. Mau zikir pakai hitung. Allah Ta'ala memberikan nikmat nggak dihitung. Wa in ta'udu nikmat Allahi lah. Allah ngasih nikmat nggak dihitung. Masa ente zikir pakai dihitung itu? Wah, iya benar tuh. Nah, apabila nggak pakai menghitung-hitung, nggak pakai apa, nggak pakai tasbih aja bid'ah, pama balu kabil hadis, apalagi ngitungnya pakai apa? Wal amru idza dara bainal hasan wal ibtida tulika. Kalau ada perkara bertentangan antara baik dan bid'ah, lebih baik diapain? Tinggalin. Nah, ini pakai tasbih kan, pakai tasbih antara hasan dengan ibtidah. Nah, hasannya apa? Oh, hasannya orang pakai bid'ah supaya ketahuan berapa yang ditasbih. Ibtidahnya apa? Karena Nabi nggak pernah. Kalau ada dua pertentangan antara yang baik dengan apa bid'ah, maka ihtiyat diapain? Kata fuqaha lebih afdal ditinggalin, ya. Itu hadaran an syubhatil ikhtirah. Ya. Kenapa lebih baik ditinggalin? Nah, supaya jangan menyerupai ikhtirah itu bid'ah. Pengandangannya. Iya enggak juga. Oh, berarti itu terpengaruh. Nah, jadi sebelum itu terpengaruh, baca dulu nih. Jawab nih. Anna maqala mutlaqul addi bid'ah mardud. Ulama katanya yang mengatakan apa tuh? Semata-mata ngitung aja bid'ah gitu dengan alasan tadi nggak betul perhitungan. Ya, itu kata-kata itu nggak benar. Siapa yang bilang? Binasin Nabi, dengan pernyataan dari Nabi yang nyuruh kita ngitung dan perbuatan Nabi ngitung itu. Ya, siapa orang yang habis sholat dia baca, ya. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku habis sholat subuh, habis sholat maghrib, dia akan ditulis 10 hasanat, dibojongin 10 sayiat dihapus, diangkat 10 angkat, masya Allah. Allah jaga. Kalau dia bacanya pagi sampai maghrib, kalau baca maghrib dijaga sampai berarti 24 jam. Kita dijagain, nggak perlu nyewa satpam. Bodyguard. Cukup subuh sama maghrib. Berapa? 10. Kali itu suruh hitung 10. Apa yang tergerak? Siapa orang yang habis sholat baca tasbih 33, baca hamdalah 33, baca takbir 33, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Walaupun dosanya sebenarnya 33. Nah kalau yang kayak itu kayak terlalu. Berhenti. Masa iya semata-mata ngitung bid'ah. Ini jawaban ulama. Anak aja jadi nggak benar tuh, ya. Nggak benar perkataan ulama seperti itu. Ya, yaitu maksud binasunah. Wafi dari sahabatil ajillah, sahabat senior tuh besar. Wal amru da'ir bainal hasan, ya. Oh udah, ya. Wal jadi diulangi lagi. Adapun perkataan mereka
Apabila ada perkara yang dua nih bisa dikatakan baik, bisa dikatakan bid'ah, itu harus diapain kali ini? Ditinggalin. Nah itu kalau tasawa torofal hasan wal tidak. Kalau dua ujungnya itu sama-sama, ya 50-50. Ya. Hasannya 50, ibtidanya apa? 50. Nah baru lebih baik diapain? Nah tapi kalau di sini nggak 50 gini. Wahuna kalau jahat jadi wal hasan. Dalam hal ini lebih berat apa? Oh, lebih banyak kebaikannya pakai itu daripada enggak. Mana lebih baik kebaikannya dirujuk yang adidah. Oh, dengan kebaikannya itu dengan beberapa sudut itu yang lebih banyak baiknya dari bid'ahnya. Nah, oleh karena itu yakunu ibratulaha la li syubhati sahifah. Yang menjadi pegangan kita adalah apa? Yang lebih baik kebanyakannya, yang lebih banyak kebaikannya daripada subhat yang sepele. Ya. Subhat yang sepele itu apa? Bid'ahnya itu adalah subhat yang sepele. Sedangkan kebaikannya banyak sekali. Oh. Nah, jadi kalau udah begitu mantap dah. Nah, dia udah cium aja tuh. Tadi masih ngomong yang ngotot. Dia udah kehabisan. Nah, udah semua. Nah, kita lanjutin. Nah, kalau ente udah tahu pakai tasbih itu boleh, tidak ada bid'ah. Sekarang kita ingin tahu. Nah, tadi kan katanya lebih banyak kebaikannya. Nah, mana kita mau tahu kayak kebaikan orang pakai tasbih? Pasus tadi bahwa itu tihad zuhar. Faedah orang menggunakan apa? Tasbih. Satu mudzakiroh lillah. Ya, kok ini gini? Ngingetin. Lalu tadi sabda Nabi apa al-mudzakir apa subhan, ngingetin orang kepada Allah. Yang kedua isti'anah ala dawamil dzikri. Dengan adanya tasbih bisa ya menolong supaya itu selalu apa? Kalau ente megang dikit buat apa aja? Ente bawa aja tasbih, kalau nggak digunakan buat apa? Karena dengan adanya tasbih bisa selalu apa? Ini kan faedahnya. Faedah insan kullama ra'aha. Dan kalau anaha ala dzikri, orang yang pakai bawa tasbih, dia lihat, berarti ini alat untuk apa nih? Bukannya untuk apa? Apa itu? Aksesoris atau untuk pencitraan. Oh, gara-gara kopi yang tasbih. Jadi kalau udah susah punya ilmu, Faqadahu ila dzikri rabbih. Nah, dengan sebab dia megang tasbih, menuntunnya dia untuk ingat sama Allah dengan cara bertasbih. Ini yang bilang siapa ini? Suyuti. Di dalam Al-Hawi lil Fatawi Al-Hawi lil. Apalagi di antara faedahnya? An-Nabi Timothy Tuhan iktidak di jamaatil mutasawwifatil mutanasikin wal ulama'i wal muhaddisin. Pakai tusbah baik aja tasbih apa? Ngikutin, meneladani siapa yang diteladani. Ya, jamaah mutasawwifah. Orang tasawuf al-mutanasikin ahli ibadat. Ulama wal muhaddisin tadi kan sudah disebut nama-nama itu. Nah di dalam hadis kita disuruh jangan nyerupai Yahudi, Nasoro. Yang kita diserupai siapa? Yang kita perintah kita diserupai siapa? Ulama. Yang kata Nabi apa? Man tasyabbaha biqaumin bahwa. Jadi kalau ente tidak mau seperti ulama, ya paling sedikit apa? Paling tidak apa? Nah itu. Lalu sama seperti ulama kan. Oh, kalau ente punya ilmu seperti dia, kalau ini seperti dia, ibadatnya seperti dia gitu. Kira-kira bisa nggak? Kalau ente nggak bisa, paling dikit apa? Nah, ikut. Nah, manta syabbaha biqaumin bahwa itu kalau yang ente ikutin ulama, tapi kalau yang ente ikutin apa? Yahudi ya, ini orang Yahudi. Asal jauh Abu Daud. Ini hadis marfu. Ada lagi faedah yang berikut. An-nafihi najatun minal mahalikid dunyawiyah wal ukhrawiyah.
menyelamatkan dari kecelakaan dunia akhirat. Oh, kata seperti itu. Dari mana tahunya itu? Kama haka Suyuti amba disikot. Nah, ini riwayat Suyuti dari apa? Para ulama sikot. Anahu akhbarahu, bahwa ya beliau dikasih tahu. Anahu kana fi qabilah nih. Contoh nih. Dengan adanya tasbih, akhirnya dia selamat dari kecelakaan. Mau tahu ceritanya? Ini berarti anahu kana fi qabilah. Ya. Pernah beliau ikut rombongan. Qabilah itu rombongan musafir. Di Baitul Maqdis. Nah, jalan menuju Baitul Darbi itu torik, ya. Jadi dia mau ke Baitul Maqdis, ikut rombongan. Faqama alaihi sariyatu Arab. Oh, ada sariyatu Arab, orang perang. Sariyah kan perang, ya. Ada orang perang, ada begala gitu, ya. Wajah betul qabilah. Jadi rombongan, ya, di stop oleh begal itu. Jarod tuh setiap orang yang ikut di rombongan dia apa yang diperiksa. Jarotul qabilah, jami semua diperiksa. Wajah roduni termasuk saya tuh yang diapain tuh diperiksa oleh KPK. Digeladah rupanya oleh KPK. Ada yang lapor. Kalau ini yang geladah bukan KPK nih. Termasuk saya kan ini digeledah. Palama afaltu imamati. Nah, ketika mereka itu begal menggeledah apa? Sorbanku, ya. Sampatot subhatan min rosi. Dia nyimpan semua di mana tuh? Sorban. Ketika dibukain sorban nama penjajah, dikirim dalamnya ada duit. Ternyata jatuh apa? Begitu sih. Malam maro'auha, ketika mereka lihat di sorban saya ada apa? Oh, kata pegang, hadza shahibul sunnah. Oh, nah orang-orang ini bukan orang barangan nih. Orang ahli zikir ini. Ya. Faradu alayya makana apa tadi? Barang-barang yang semula barang saya yang tadinya diambil, ini diambil. Gara-gara apa? Faradu alayya, mereka mengembalikan kepadaku yang semula diambil. Wan sorabtu saliman minhum, akhirnya gara-gara tasbih saya ninggalin bekal dalam keadaan apa? Selamat, ya. Nah, kata Suyuti setelah menceritakan hikayat ini, Fanturi akhir, coba itu ya. Ila ahlil alatil mubarakah, keberkahan orang yang membawa alat. Tasbih ini alat mubarakah, ya. Alat jahat bil sunnah yang memang dianjurin oleh hadis. Layan hasil yang tidak hanya terbatas itu dengan apa nih? Jahani, ya. Walau amkana hasbuhu lakana al-istiwa bidzalika yadhhabul busuk. Walau amkana, seandainya orang bertasbih, orang zikir tidak menggunakan tasbih, tapi menggunakan apa? Jari. Nah, itu akan menghilangkan kehusuan. Ya, ini bertasbih 33, itu mikirin. Kalau nggak pakai itu, kalau pakai itu kan bebas. Pokoknya yang penting udah habis, berarti apa? Sudah selesai. Tapi kalau nggak pakai itu, itu mikirin hitungannya kan? Satu, dua, ya. Bukan mikirin zikirnya, mikirin apa? Itu nggak pakai tasbih, mau ngitung 100. Kira-kira hati itu sibuk mikirin apa nih? Nggak ada pilih. Lagi zikirnya. Walaupun hitungnya wajib, ini 5, dari 5 10 kan. Berarti kalau mau 100 kan 10 pulang balik, itu lupa. Ini udah pulang balik nih. Tuh, harusnya mikirin apa yang dibaca, ini apa? Jumlahnya. Nah, lebih baik pakai apa? Supaya kita nggak mikirin hitungan. Ini bagi termasuk satu juga nih yang nomor tuh, yang ketek. Ini nggak tasbih juga sama. Tapi nggak gampang ya. Makanya jangan yang murah.
supaya selesai satu pasal lagi. Kita ngaji ketinggalan. Satu lagi pasal sama. Di asami subhan wa iriswa ada nama selain subhan, kan kita bilang tasbih subhan, selain nama subhan ada lagi nama nggak gitu. Dan kalau Suyuti anaba atau salaf karena disamian mudzakiroh. Jadi ada nama lain selain tasbih apa? Mudzakiroh. Tadi kan yang ngingetin. Wa kana waqtuhum yusamiha hablul wasli. Nah, ada lagi nama lain apa? Hablul wasli. Apa ada hablul wasli? Ya, tali yang bisa nyampein. Tali yang bisa nyampein. Ya. Jadi ada sesuatu yang bisa nyampein hanya dengan cara apa? Tali. Ya. Ada orang penyelam mencari mutiara di dasar laut, itu pakai tambang tuh. Sebab kalau nanti dia udah mau ke atas, kalau nggak ada tambang nyasar nih, kan gitu. Itu dia hablul wasli. Orang mau nyelam itu pakai apa itu? Tambang. Nah maksudnya ntar kalau udah selesai apa yang mau ke atas kan ngikutin tambang mana itu. Kalau nggak pakai tambang bisa. Kan laut luas. Nah itu tasbih seperti itu bisa menyampaikan kepada bilangan berapa gitu. Ada lagi yang namanya tasbih itu robitotul. Oh ini bacanya ini maf'ul dua nih, al mudzakirota gitu, hablal wasli robitotal qulub, ini maf'ul kedua ya. Jadi maf'ul pertama al mudzakirah ya, apa namanya? Ini naibul fa'il yusamiha, hanya itu maf'ul pertama, maf'ul kedua mudzakirata hablal wasli robitotal qulub. Intaha qaulus Suyuti. Ada lagi ya ini di dalam kitab Al-Irsyad wa Tatrib. As-subhatu ala salasati akal. Subha itu ada 3 macam. Subha ada 3 macam. Yang 2 ini yang nggak benar, yang 1 yang benar. Nah, mana yang benar ini? Yang pertama ada subha di sini muhmalah, dengan sin yang muhmalah yang tanpa titik. Nah ini yang subha ya. Kan ada sin yang punya apa? Titik. Nah, kalau sin yang tidak punya titik muhmalah, ini yang benar nih. Alati yusabahu biha, yang digunakan untuk apa itu? Nah, tapi kalau subha yang pakai sinnya ada apanya? Wah, jadi apa yang tadi kan subha ya. Musabbihah gitu ya. Ada musyab. Kalau musabbihah pakai sinnya ada titik, namanya mu'jamah ya. Nah itu nggak benar. Apa artinya? Batolan. Apa itu batolan? Ya, nganggur. Nah, ini nganggur. Ada orang mau punya waktu ya nggak digunain waktunya ya. Ada lagi apa? Ya, malbahah ya, motong. Nah ini juga ngomong wah ya. Alati yudiruha sahibuha wa huwa yartabunas wa yudihim. Nah, madbaha itu kan artinya menyembelih. Alati yudiruha sahibuha, yang diputar oleh, maksudnya apa itu? Orang yang menggunakan lidahnya untuk apa? Untuk nyakitin orang. Nah, wa bidzalika aqul. Nah, ini aqul yang bikin bait syair ini Syekh Laknawi ini. Karena ada 3 macam itu. Yang 1 yang benar, yang 2 yang nggak benar, maka aku bikin BCN punya gini. Wakam min musbihatin ulikot fi ulikoti hulufi musbihatin lirikob. Ya. Kamu itu aja betapa banyak, ya. Betapa banyak musbihat tasbih. Nah tadi kan ada berapa tuh? Ada 3. Ulikot fi hulufi ya. Yang digantung di mana? Kan tasbihnya di leher. Tapi musbihat lirikob ya. Bukannya untuk membaca zikir, tetapi untuk apa? Motong leher. Ya. Ya kalau ente nyeritain orang bisa mau leher ente diapain? Oh. Lakoti, lakot ya.
Biqadfi gitu, fi ghibatin. Nah, kalau memang digunakan pada itu, menuduh berzina, nah itu bisa potong leher. Ya. Ya. Amat, ya ghibatin amat, watomat, amat, watomat, bukannya tomat ini. Tomat itu artinya dolar. Ya. Musibah pihak. Masya Allah, ini akibat daripada tasbih yang apa dan ya kam min musab, menimpa berapa banyak musibah bisa di mikrodin minaniron. Ya. Mikron kan gunting dari api, orit, gunting lah lisanan, lidah. Dan orit wakil artinya lidah yang nyeritain orang. Sebaiknya lidah itu diapain? Digunting atau dibakar pakai apa? Api. Nah, pernah nih Nabi disampaikan oleh seseorang sahabat, ya Rasul, ya Rasul, ente diomongin sama seorang, dijelek-jelekin. Kata Nabi, ntar saya gunting lidahnya. Dia pulang, Nabi pulang. Ya, orang-orang nyangkanya kalau Nabi pulang mau ngambil apa? Gunting. Karena Nabi bilang apa? Saya akan gunting. Tidak, apa yang dilakukan oleh Nabi perintah bininya masaknya apa? Yang enak-enak. Masak yang enak. Habis selesai masak, bawain. Sebenarnya siapa? Orang yang ngomongin. Besok nggak ngomongin lagi. Jadi digunting bagaimana tuh? Bukan kayak pakai itu. Digunting pakai apa? Besok dia nggak ngomongin lagi. Baik, nah ini saja. Ya Allah, semoga kita ngaji itu. Pak Kiai, kalau yang menyatakan bidah itu kan biasanya kalangan Wahabi, Pak Kiai. Yang menyatakan bidah itu biasanya kalangan Wahabi. Pertanyaan saya, apakah Muhammad Abdul Wahab itu mengajarkan begitu Pak Kiai, sehingga murid-muridnya atau ininya itu mengatakan bidah. Ya, sedangkan kita sendiri nggak tahu apakah itu perkataan dirinya itu sendiri. Nah, menurut pernyataan dari saudara-saudaranya, dari apa itu tak pernah ya. Ini yang mengembangkan ajaran dan seperti ini anak-anak murid. Satu hal itu nggak pernah. Kita baca buku banyak ya tentang Wahabi itu. Saya ini apa Ahmad apa Dahlan itu yang baru aja itu yang nama-namanya anak-anak itu loh. Kalau dia nah kita baca Fatihah sebelum itu Fahid. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita banyak umur, menggunakan sehat, agar selalu kacau dari kebatinan, ada dunia apa dan Alhamdulillah dia akan aku dia akan akan di masalah itu. Allah